Oke, selamat datang kembali di Si Paling CX Podcast, teman-teman. Hari ini sangat spesial karena kita akan sharing bareng orang-orang yang ngurusin orang ya. Jadi hari ini kita akan ngobrolin banyak mengenai people atau orang ya, teman-teman. Masih penting gak sih perannya orang atau human dalam customer experience khususnya di era artificial intelligence ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol banyak dengan salah dua dari member CXID juga, dan beliau-beliau ini sehari-harinya expert banget lah ngurusin orang-orang ya. Oke, yang pertama nih ada Mas Eko. Mas Eko apa kabar? Halo Mas Rizky. Mas Eko dari Ya, Service in Mind ya kalau betul, ininya ya. betul. Oke, nanti kita kenalan lebih lanjut ya Mas Eko. Mas Eko ada bawa Siap. buku nih, literatur. Tenang, buku. Aku udah deg-degan langsung. Oke, yang kedua ada Mbak Mia. Halo Mas Yanuar. Dari The Bridge Academy. Yes, Iya. correct. Sehat Mbak Mia. Hari ini Sehat, cetar alhamdulillah. sekali. Cetar dong harus. Oke. Namanya customer experience ya. Oke, teman-teman, kita diawali dengan kenalan dulu ya dari Mas Eko, mungkin sedikit tentang journey ya, bukan hidup ya, tapi Iya, bukan iya. karir di dunia customer experience, dan sekarang di perusahaannya seperti apa dan jalanin apa ya, Ya. baru Mbak Mia lah habis itu ya. Baik. Oke. Baik, terima kasih Mas. Saya panggil Mas Reski ya, padahal Mas sebenarnya Yanu aja nggak Yanuar ya. apa-apa. Mas Yanu ya. Tapi khusus Mas Eko biar ada panggilan spesial ya. Iya, betul. Terima kasih kesempatannya ini. Oke. Oke, saya memperkenalkan diri saya. Oke. Saya Eko dan saya saat ini ada di Service in Mind ya, kebetulan dapat amanah untuk mengelola Service in Mind. Apa tuh Service in Mind? Mas? Service in Di Mind. otak ya, service Iya. in di Betul. Ya. Filosofinya adalah bagaimana service itu selalu ada di benak kita. di benak ya. Iya, Iya. itu filosofi brand kita. Oke. Jadi kita consultant dan training firm atau Oke. office ya. Jadi kita lebih banyak CX, Oke. ya lebih banyak bergerak di CX, digital, non digital, Oke. kemudian automation dan people. Oke. Kemudian kalau bicara dari diri saya sendiri, saya pengalaman sejak pertama dari agent contact center. Oke, Di dari telco. agent ya. Dari Start agent. from the bottom nih. From the bottom. Sampai sekarang posisi yang sangat strategis sebagai leader ya. Sebagai leader ya, dari pertama agent dan kebetulan juga di telco. Jadi dari awal saya sebelum saya di Service in Mind, saya dari call center telco. Oke. Dan akhirnya sampailah di journey saya saat ini, di mana saya semenjak tahun 97 saya Oke. jadi agent contact center. Berkarya di institusi selama kurang lebih 23 tahun. Oke. Kemudian 5 tahun terakhir saya mencoba mandiri. Oke. Iya, karena ada hal yang mungkin saya bisa share, Iya. saya kontribusikan ke Panggilan jiwa ya? Panggilan jiwa. Oke. Begitu, Mas. Oh, Rizky. Iya. dari 97 udah jadi agent Iya. ya. Saat itu hanya call center ya, dan mahal itu waktu itu ya. Mahal sekali. Oke, makasih sharingnya Mas Eko, tapi sangat-sangat menginspiratif ya. Iya, Dari level bawah sampai bisa menjadi seorang betul. pemimpin ya hari ini. Insya Allah. Bagaimana dengan Mbak Mia nih, kita Hai, Mbak Mia? salam kenal semuanya. Agak lebih dekat boleh agak Mbak Mia dekat, dengan oke. mikrofon. Biasa ini baru mulai kan. Oke. Oke. Salam kenal sebelumnya, saya Mia Wasril. Ya. Saya dari The Bridge Academy. Kebetulan didapuk sama The Bridge Academy sebagai Head of Commercial. Oke. Dan kami adalah sama seperti Mas Eko, Oke, consultant satu and meja training, ya satu kita meja. ya. Kita frenemy ya Mas Kita, ya. Zamannya kolaborasi Betul. sekarang. Oke. Dan kami memang expertise di bidang customer experience. Salah satu achievement kami adalah kami di 2023 itu sudah ada klien kami, ada salah satu klien kami yang berhasil meningkatkan revenue-nya hingga 28% in trillion gitu ya, karena menggunakan service dari The Bridge Academy. Oke. So basically customer service is already proven to increase the revenue dari company gitu ya. Jadi bukan hanya
slogan aja gitu ya Mas Yanu. Bukan jargon Iya, gitu. bukan Service jargon. excellent, Iya, service karena kan excellent. banyak company-company yang mention tentang service excellent, tentang culture service itu kayak gimana, tapi impact ke company-nya itu belum ada measurement-nya. Iya, Nah, iya. kita di The British Academy berkolaborasi dengan global partner seperti COPC, CX University gitu ya. Jadi bisa dibilang kuncan-kuncannya lah di customer experience Oke. gitu ya, yang menstandarisasi global brand. Global Seperti- standard ya iya, dari global brands. Oke. betul. Ya. Wah, ini menarik sih dari Mas Eko Mbak Mia. Jadi kita Iya. kayaknya akan lebih banyak sharingnya dari sisi use case nih. Biasanya dari Yes. konsultan kan banyak banget Iya. use case ya. Iya. Beda klien beda use case dan Iya. dicoba di solve ya, dikasih personalized solution ya di Iya. masing-masing ininya. Correct. Nah, balik ke hari ini yang pengen kita ngobrolin nih. Kan banyak yang diurusin orang kan. Iya. Betul. Berarti kan core-nya kan di orang, apapun levelnya ya. Betul. Iya. Dari leadernya sampai kayak staffnya, agentnya atau frontline-nya gitu. Sekarang ada AI nih, Yes. Mas Eko, Mbak Mia. Gimana AI yang diketahui perkembangan AI hari ini seperti apa nih kalau dari Mas Eko dan Mbak Mia mungkin bisa gantian. Baik, oke. Kalau saya melihat AI ini bukan lagi ekspansi, Oke. tapi invasi. Invasi. Invasi, ya? Oke. benar-benar dia masuk, Heeh. kemudian dia mencoba membuat pengaruh di dalam itu Iya. sendiri. Yang pengaruhnya pasti positif ya, karena Iya. saya yakin developer AI juga akan menyasar sesuatu yang positif. Oke. Jadi enggak AI secara luas saya melihat banyak sekali functionality dan use case-nya. Oke. Namun kita coba kerucutkan di CX itu banyak sekali yang pada akhirnya AI itu membantu proses-proses yang ada. Mungkin kita pernah dengar AI as generative AI. Generatif, ada Gen AI, analytical. analytical, Iya, keduanya ya. itu masuk ke dalam Ya. CX. Jadi ada yang bisa saya sebut di situ adalah front AI, ada yang back office. Di operationnya ya, Back oke. support AI. Ya. Jadi perkembangannya memang sangat pesat, Mas Rizky, Betul. itu dalam CX itu sendiri. Nah, kalau misalnya melihat dari perkembangan, semenjak kami dulu pernah handle project chatbot, sebelumnya sudah ada diinjek sedikit AI, tapi masih sederhana, simply. Itu saya sekitar 2019. Oke, Detail predefined perusahaan ya. telco, predefined. Oke, basic sifatnya ya, Q&A gitu sudah ya. ada machine learning, Oke. tapi masih simple. Oke. Nah, revolusionernya yang kita lihat saat ini itu ketika ada generative AI seperti ChatGPT, kemudian ada Gemini dan sebagainya. Itu sangat natural language processing-nya itu udah Yeah. luas banget, nggak Yeah. seperti yang dulu cuma carousel menu, cuman jawaban kemudian nggak ngerti dikasih menu gitu. Kalau sekarang benar-benar luas, bahkan curhat pun kita bisa sama AI. Setuju. Iya. Nah, itu yang saya lihat perkembangannya pesat sekali, Mas. Jadi kita nggak menutup kemungkinan di CX pun impact-nya besar. Jadi ini invasi ya. Invasi Di kalau saya sebutkan seluruh ini invasi. di seluruh benak kehidupan ya, Betul. apapun ya, sampai sekarang konsul apapun ke ini ya, ke AI. Betul. Dan hanya rumah tangga AI. Itu yang curhat itu rumah tangga. Oke. Parts of rumah tangga. Bapak Ibu Facebook. Ya. Jadi emang udah saking masifnya ya, mungkin betul, masif sekali. udah masuk ke bagian dari kehidupan sekarang ya. Gimana Mbak Mia kalau Mbak Mia? Oke, kalau dari sisi AI sendiri itu pastinya benar kata Mas Eko tadi, kita udah nggak bisa lagi mendinai bahwa AI itu sudah ada di bagian hidup day to day-nya kita. Bahkan kalau misalnya tadi di-mention rumah tangga aja sometimes juga konsultasinya ke AI gitu, ke Gemini gitu ya. Iya. Jadi to set the context ke customer experience, dari sisi customer experience sendiri, company udah harus bisa agile nih untuk bisa menerapkan AI dari sisi tadi inbound dan juga di back end-nya mereka. Karena memang efisiensinya cukup besar bagi company, tapi investasinya juga cukup besar, dan investasi itu juga akan sia-sia kalau misalnya tidak dipelajari terlebih dahulu makhluk apa sih AI ini gitu kan ya. Terus kemudian bagaimana sih penerapannya, jangan sampai ketika perusahaan sudah invest di AI gitu ya, tapi ternyata malah percuma, malah
nggak ngerti tentang etiknya di AI itu seperti apa. Terus kemudian karena kan banyak industri seperti misalnya banking, terus kemudian yang berhubungan dengan data privacy itu juga butuh protokoler yang lebih ketat lagi terkait dengan AI. Iya. Jadi mungkin terkait dengan customer experience, AI is is one thing. Invasion benar kata Mas Eko, tapi humannya juga harus kita berdayakan gitu, Mas Yanuar. Iya. Kenapa? Karena balik lagi, kalau misalnya mereka tidak diberdayakan, mereka justru akan kegerus sama AI. Ya, itu sih sebenarnya Gitu. pengen ada follow up question nih. Yes. Iya. Sabar. Oke, baiklah. Iya. Oke. Gasnya ini ya. Duanya nih langsung Iya, 1, iya. 3, 5. Iya. Iya. Tadi kan dia Mbak Mia, Mas Eko juga bilang dengan adanya AI, ya dia mengerjakan pekerjaan yang satu ya mungkin awal-awal atau ini repetisi ya. Iya. Tapi dengan generatif dia udah mulai bisa berpikir. Iya. Belum lagi keluar lagi sekarang agentic ya. Betul. Agentic AI dan dia perannya udah bisa problem solving Iya. katanya. Correct. Kalau sebelumnya kan AI katanya oke yang simple, yang sederhana, repetisi kasih AI, kalau udah ada kompleks biar human yang akan agent lah, arahin Iya. ke agent, arahin ke human deh untuk bisa. Sekarang ternyata AI diarahin udah bisa ke situ dengan adanya Iya. agentic AI. Iya. Artinya kan tanda kutip ini akan mengurangi fungsi dari orang ya, jumlah ya atau manpower gitu kan Ya. dari sisi kalau misalkan timnya, kapasitas tim dan lain sebagainya. Ya. Ada yang bilang menghilangkan, tapi saya tidak percaya sih kalau dihilangkan ya. Sama. setuju. Sama nggak ada lagi Setuju. peran manusia gitu. At least di belakang banget lah gitu Ya. kan ya, di layer berapa lah gitu. Ya. Oke, berarti kalau saya sebagai orang yang tergerus tadi Mas Eko Mbak Mia oleh AI, tanda kutip diganti lah ya perannya oleh AI, apalagi dengan agentiknya. Skill apa berarti yang harus saya miliki hari ini nih biar saya tetap bisa survive, saya tetap bisa tumbuh secara karir developmentnya. Nah gitu, ini mungkin dari perspektif konsultan deh ya juga atau experience Mas Eko Mbak Mia nih, coba gimana nih? Iya. Biar teman-teman nggak takut, aduh ntar saya di layoff, saya di PHK atau apa. Enggak, harus ada sesuatu yang kalian growth-kan juga kan. Iya. Nah, kira-kira apa nih? Mbak Mia dulu atau saya? Monggo. Sweet. Tanpa bermaksud promosi Mas Rizky, Oh, saya iya, tulis iya. sudah buku itu di 2-3 tahun yang lalu. Itu apa? Buku Mas Eko Customer sendiri? Operation Digital. Oke. Jadi Customer Punya buku. Operation ini adalah bicara tentang CX pada dasarnya. Cuman Oke. waktu itu istilah CX itu belum terlalu booming. Oke. Di waktu itu Customer Operation dan saya bilang digital. Oke. Jadi oke. di sini saya juga ada quote saya bahwa selama pelayanan itu ada, Oke. itu namanya human akan diperlukan. Oke. Ya, pelayanan itu ada. Dibalik. Human itu ada, pelayanan akan selalu dibutuhkan. Oke, Iya. selama ada orang ya. Selama ada orang, Karena nggak pelayanan. mungkin customernya AI. Betul. Nanti customer AI Oke. atau dibalik semua AI. Oke. AI transaksi dilayani oleh AI juga, gitu. kan, gitu ya. Oke. Jadi ini memang satu yang fenomenal saat ini Oke. gitu ya. Jadi untuk yang tadinya kita bicara people, kemudian sekarang ada mixing antara people dan human. Makanya saya pada saat selalu saya sharing kepada teman-teman kalau ada session, saya sebutkan bahwa troops teman-teman sekarang bukan hanya people, tapi Oke. troopsnya juga adalah AI atau otomatisasi Oh ya. yang diinjek teknologi AI dan sebagainya. mm. Jadi skill yang harus ada di situ adalah justru lebih naik ke manajemen level. Manajemen Manajemen atau level. mengatur, iya. Oke. Artinya apa? Begitu kita melihat sekarang kalau kita lihat di lapangan ya. Agen email misalnya atau Oke. agen yang ada di depan gitu ya. Mereka kadang-kadang sekarang memanfaatkan mengwriting editor email dengan AI. Oke. Jadi artinya apa? Skill yang dibutuhkan adalah pertama menurut saya ini pandangan saya yang pertama adalah agility itu sendiri. Oke. Jadi bagaimana dia bisa memanfaatkan menyutilisasi AI atau otomatisasi tadi ya dengan valid, kemudian tepat dan efisien. Oke. Yang pertama agile. Kemudian yang kedua adalah skill verifikator. Karena AI pasti mudah mengenerate apa yang kita mau dengan prompt yang kita masukkan, keluarlah suatu hasil. Nah, verifikasi terhadap validnya info atau hasil yang dibuat AI ini apakah sudah ada di situ. Jadi verification ini pasti ada hubungan dengan knowledge. Jadi knowledge itu harus mumpuni
dan skill untuk verifikator itu harus ada. Dan itu di level agent. Jadi memang yang tadinya dia bekerja day to day, reputation, sifatnya simple, dia harus naik level nih. Jadi satu yang dia verifikator, dia agile, dia cepat, dia adaptif dan sebagainya. Jadi harus adaptif ya. Betul. Salah satunya. Bagaimana di level manajemennya atau leadersnya? Nah, dialah yang melihat holistic 360 degree-nya. Yes. Jadi bagaimana kalau misalnya kita ngomongin CX, kita melihat dari customer point of view. Tapi kalau kita sebagai provider CX, pasti kita melihat semua touch point yang di situ ada AI, di situ ada people atau human. Jadi skill manajemennya sedikit skill mungkin kekiniannya, artinya tetap up to date, harus relevan. Betul. Tadi. Jadi secara garis besarnya itu. Ya, berarti level manajemen harus bisa merorkestrasikan gitu ya. Betul, mensinergi. Berapa persentase human, berapa persentase dari sisi AI atau automation. Kemudian di touch point mana. Betul. Jadi secara experience yang akan dirasain oleh saya sebagai customer nih holistik gitu loh. Betul. Dan seamless gitu kan ya Mas. Seamless. Divert antara satu dengan yang lain itu seamless seperti yang Mas. Jangan kelihatan banget kalau itu di level. Bukunya tuh bisa tuh. Insya Allah. Di sini saya juga ada ini menurut ini saya ya. Ini ringan sebenarnya sih. Ada menurut saya ideal organization untuk di digital tuh seperti apa. Teman-teman bisa itu nanti ya. Mungkin ada special price buat CXID. Jadi jualan tapi itu dibahas nanti bisa gampang. Merch Babi ya gimana? Ada yang mau ditambahkan dari yang sampaikan Mas Eko tadi? Nambahin dari Mas Eko tadi. Skillnya memang harus meningkat, Mas. Tapi dari sisi AI sendiri itu lack of empathy, which is itu yang dirasakan oleh orang. Jadi tapi dengan agentic sekarang akan muncul empathy yang sangat besar, Mbak Mi. Tapi yang namanya manusia tahu antara suara AI dengan yang bukan AI. Jadi ini masih bisa didebat loh. Tapi karena saya banyak banget telepon dari udah mulai dari AI ini sekarang telemarketing gitu ya, udah langsung saya tutup gitu. Jadi udah bukan lagi mungkin agentic AI nantinya akan lebih flawless lagi, tapi empathy itu nggak bisa di-create sama mesin. Gitu. Jadi itu yang mungkin bisa jadi salah satu AI ini nggak akan bisa nge-replace manusia. Empathy akan tetap jadi fundamental paling basic ya. Iya betul, dari customer experience sendiri. Itu yang pertama. Kemudian kalau dari sisi skillnya sendiri apa aja sih? One of the thing ada tadi Mas Eko udah sebutin sebagai verifikator, sebagai compliance-nya dari AI karena AI-nya sendiri perlu ethical gitu kan ya, tapi juga sebagai konten gitu untuk bisa karena kan mereka itu kan mesin learning ya. Jadi harus di-feedingin sama informasi. Harus terus dikasih di develop ya. Betul. Jadi mungkin nantinya yang jadi agent bisa menjadi content creator untuk AI. Gitu, jadi content creator untuk AI, kemudian bisa juga untuk data analytics gitu ya. Tapi itu akan seleksi alam ya Mbak Mi. Awalnya 10 agent posisi itu pasti akan 1 atau 2. Betul. Jadi apa keunggulanmu tadi yang Mbak Mi mention ini nih ya? Betul, jadi memang harus manusianya sendiri harus bisa untuk belajar terus, berevolusi juga ya. Jangan hanya bekerja monoton saja gitu ya, karena sometimes kalau misalnya kerja yang monoton udah kegerus bukan lagi sama manusia tapi udah sama mesin nih sekarang gitu. Jadi itu yang jadi concern dari customer experience sendiri, bahwa empathy itu tetap harus ada gitu ya, selama customernya adalah manusia. Human gak akan bisa ke-replace, tapi manusianya sendiri itu harus bisa evolusi lagi gitu, bisa harus lebih cepat lagi gitu kan ya. Apa yang harus lebih cepat, dirimu value-nya lebih besar dibandingkan yang lain ya Mbak betul, ya. karena di Amerika sendiri untuk AI ada penelitian yang bahkan udah heavy-nya di AI sendiri, itu AI aja bisa berbohong, Mas. AI itu bisa berbohong gitu. Atensinya walaupun itu belum dirilis ya sama mereka, tapi ada chance begitu pas mereka dihadapi oleh masalah, atensi mereka pun juga ada lag-nya gitu. Nah itu fungsinya manusia untuk bisa lebih smart lagi daripada AI
Waduh, Gitu. iya. Jangan kalah Luar sama biasa. AI. Betul. Jangan kalah sama AI teman-teman. Iya. Tapi jangan berlawanan juga atau kontra tuh. Oh, saya nggak mau pakai Iya, AI deh betul, gara-gara betul. AI akan replace kita Betul. gitu Iya. teman-teman. Kayak gitu juga. Tapi Iya. bijak, gunakan dengan baik. Iya. Salah satunya gunakanlah AI untuk meningkatkan skill kita kan juga bisa Betul, ya. betul. Salah satunya kan itu ya Iya, gitu. betul. Jadi gak usah takut ya sebenarnya ya Jangan teman-teman ya. takut. Jangan. Jangan Jangan nanti takut. nasib gue gimana nih gitu ya. Selalu upgrade. Justru ya kayak gitu malah gak bisa jadi apa-apa ya, Yes, ntar gerus betul. pasti ya. Betul. Justru harus upgrade diri. Karena gitu. menurut aku manusianya sendiri atau kita sebagai people pun jadi akhirnya ibarat kayak paus sama hiu, Mas. Iya iya. Kalau paus itu kan nggak ada hiunya, pasti akan ya udah adem ayem aja Iya, gitu iya. kan ya. Tapi kalau misalnya ada hiunya, dia bergerak. Oke, Nah, ke situ ya itu ternyata yang ya. harus Iya di, iya. harus di apa namanya di Iya. tetap di challenge sama diri kita sendiri iya. gitu. Menarik sih. Kalau perkembangan AI sih hari ini ya yang sambil dipelajari di Mas Eko Mbak Mia. Salah satunya juga dia kan prediktif. Iya. Kedepannya dengan agentic dan perkembangan yang jauh lebih advance lagi, dia udah bisa ngambil keputusan sendiri. Iya. Bahkan ke level strategik ya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah nanti seperti apa level manajerial atau manajemen ini nih gitu kan. Jangan-jangan makin berkurang juga manajernya. Jadi gak cuma agent gitu loh. Makin berkurang lagi divisi headnya gitu kan. Gak tahu kita kan. Iya, Jadi, iya. jadi sebenarnya kalau kita kaitin teknologi ini dengan leadership, Iya. terutama di CX leadership. Jadi apa yang harus di mungkin dipersiapkan, jadi perhatian khusus ya untuk para business owner atau top leader yang ada di perusahaan, termasuk mungkin kayak saya dan kita di level general manager, division head gitu Iya, kan iya. ya. Ya, apa yang harus kita persiapkan atau harus kita tingkatkan lah ya skill kita hari ini agar kita tetap tetap bisa mempunyai nilai gitu dan kan pada akhirnya yang dilihat sama orang lain ke kita kan nilai nilai kita gitu. Iya, betul. Gimana nih Mas Eko Mbak Mi? Oke, mungkin kalau dari sisi saya ngelihatnya dari division head ataupun general manager itu harus update Mas sama teknologi. Oke, Gitu. nggak Karena- boleh denial iya, ya. nggak boleh denial juga karena mau gimana pun di hitam di atas putihnya mereka berhasil kok untuk bisa ngurangin cost-nya operasional gitu. Dan tapi mereka juga harus bisa kreatif gitu. Kreatif dalam artian existing manusia yang ada di perusahaannya dia itu harus bisa ditingkatkan juga knowledge-nya gitu. Yes. Sehingga bukan hanya dari sisi teknologinya yang diimprove, manusianya pun juga harus diimprove. Betul. Gitu. Betul. Nah, untuk departemen head, group head gitu ya, rajin-rajin update market lewat sosial media, terus kemudian datang ke Networking ya, iya betul, karena conference itu ya. yang kalau menurut saya bisa naikin value kita, Makanan as in bergizinya yes, kita ya. betul, as a decision maker. Setuju. Gitu. Jadi supaya dari sisi company pun juga once dipercayakan budget yang gede gitu ya Iya, ke iya. kita ya, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Lebih wise gitu, ya lebih wise spendingnya. spendingnya Dan gitu ke ya. impact-nya juga. Yes, impact ke bisnisnya ada. Yes, Jadi yes. bukan hanya spending di teknologi, tapi returnnya ke company malah bikin boncos company gitu. Yes. Nah itu yang kadang kalau belum belajar tentang teknologi AI-nya ini gimana, itu yang bisa bikin kita boncos gitu Iya, sih. Iya. Pada akhirnya kan Mbak Mi, Mas Eko, AI itu kan tools juga pada akhirnya kan. Betul. Kalau saya tuh analoginya selalu gini, AI itu kan tools tuh anggap deh kendaraan deh, Ferrari deh gitu. Iya. Mobil Ferrari kan canggih banget nih. Iya, betul. Kalau saya biasa pakai Agya gitu dikasih Ferrari juga nggak akan maksimal gitu Iya. maksudnya karena skill saya tidak di situ. Skill setnya jauh lah gitu kan ya. Kalau mau ya skill setnya dinaikin, nanti dibiasain lama-lama jago gitu kan ya. Iya. Jadi ya gak bisa AI mau secanggih apapun, tapi kalau dari sisi orangnya tadi Mbak Mia bilang gak capability-nya kurang atau gak kompeten ya susah juga gitu kan. Yes, Sekarang betul. berarti pertanyaannya adalah gimana caranya nih Mas Eko nih biar kita bisa catch up gitu, terutama dari sisi
skill setnya ya kali ya, terutama untuk leader ya. Leader ya. Iya. Baik. Terutama CX leader ya. CX leader ya. Iya. Kalau dari saya point of view saya, yang pertama yang kita harus bangun adalah mindsetnya dulu. Ya. Mindsetnya dulu. In mind. Service, tapi kalau ini leader ya. Iya. CX Leadership leadership. in Berarti mind. mindsetnya adalah harus lead. Standing Oke. point-nya harus lead. Itu dulu. Oke. Itu mindset yang harus ditanam oleh teman-teman yang ada di posisi head atau leader. Artinya apa? Kita harus ada dalam tanda kutip, bukan artinya negatif ya, tapi kita di depan itu menggait dua troops kita tadi. Pertama adalah human, yang kedua adalah AI. Okay. Jadi jangan sampai kita berada di belakang AI. Justru kita ada di depannya. Yes. Bagaimana supaya AI kita tuh selalu enrich, selalu kaya. Yes. Kita yang punya strategi, satu yang AI nggak punya, intuisi. Itu yang people punya. Itu adalah nilai tambah, dan makin ke atas bukan technical skills yang kita butuhkan, tapi intuisi juga bermain. Yes. Diakui ya, maksudnya makin tinggi intuisi, feeling tuh nggak bisa dibohongin, itu ada di situ. Iya, kan itu teknologinya akan berkembang terus. Betul. Kan. Jadi visioner ke depan, intuisi ke depan untuk ngelit AI dan troops kita itu yang harus ada. Nah, untuk skill turunannya banyak. Bisa jaga dengan tadi Mbak Mia bilang tadi, lebih skill technical misalnya, atau skill IT, atau skill yang lebih kekinian, yang bisa nge-guide AI itu lebih produktif dan kita terbantu olehnya. Jadi menurut saya skill-skillnya kita bangun dulu mindsetnya. Kita ada di depan, setelah itu baru turunan-turunan skillnya kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Iya. Oke, berarti kalau saya simpulin, kita yang harus kontrol perkembangan AI, bukan perkembangannya. Betul. Penggunaan yang tepat ingin kita gunakan ya, Mas. Betul. Karena kalau FOMO dengan teknologinya nggak pernah bisa catch up terus gitu loh, Mas. Kita jadi AI aja belum oke banget, udah agentic loh keluar, Mbak. Betul. Ini Cepet banget ya, Mas. Iya, ini Cepet maksudnya banget. implementasinya di Indonesia juga baru mulai ke tahap ideal gitu loh. Jadi dulu 2-3 tahun yang lalu saya nggak percaya itu bisa kasih delightful customer experience. Banyak banget lah ini halunya gitu dan sebagainya. Tapi hari ini saya akuin keren banget jadi AI hari ini. Mereka pintar banget, gampang banget developnya sekarang gitu. Belum kelar, belum diimplementasi, Mas, udah agentic aja gitu. Deep learning ya? Iya, udah makin waduh luar biasa sih. Udah mulai advance lah. Tapi kalau kontrol itunya kan susah ya, Mas Eko ya. Berarti tadi ya di mindset, terus pastiin kita yang ada di depan AI-nya, jadi bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh customer gitu kan. Tambahan sedikit. Boleh. Harus ada dikoridorkan di namanya proses manajemen. Jadi AI ini harus jangan liar. Yes. Bagian dari strategi ya. Bagian dari proses flow CX kita. Jadi harus ada proses mengkoridorkan. Yes, Jadi tetap terencana ya, Mas Eko ya. Enggak asal ikut-ikutan. Lagi yang baru, adapt. Lagi yang baru, langsung adapt. Dan bisnis prosesnya harus kita kalau duitnya nggak terbatas sih ya silakan aja sih gitu ya. Tapi kalau yang sangat Rp1 dihitung gitu. Tanyakan ya. Betul. ROI-nya ya gitu. Oke, ini seru banget sih sebenarnya diskusinya hari ini. Tapi aduh di ujung nih, baik Mas Eko nih. Ya, ada pertanyaan. Tedebon, Pamungkas. Ini lebih ke tips sih, tips atau apa yang bisa di-share oleh Mas Eko, Mbak Mia, bagaimana tadi akhirnya kita bisa menginline-kan antara human dan AI tadi, terutama dalam at the end kan tujuan dari kita dengan CX ini kan, ya sisi customer-nya itu sendiri kan, jangan sampai gara-gara AI customer-nya malah dapat banyak pain point gitu kan. Bad experience yang pengennya AI untuk ningkatin retention, advocacy, ya jadinya malah turn gitu customernya gitu kan, jadi tambah boncos gitu bisa. Jadi mungkin yang terakhir ini tips ya kali teman-teman ya, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman agar human dan AI ini bisa berjalan secara simultan, objektif perusahaannya bisa tercapai gitu. Boleh. Oke, mungkin kalau dari sisi human sendiri itu harus bisa menggovern si AI-nya. Yes. Gitu. Jadi jangan sampai AI-nya itu liar nantinya. Itu yang pertama. Kemudian dari yang kedua adalah belajar terus. Mau dari level agent sampai dengan even itu owner atau CEO itu harus belajar terus, update sama teknologi gitu ya. Jangan
jangan demam sama AI gitu, Iya. karena kita Tahu harus hidup. update keep update masih oke ya Mbak Mia, Iya, tapi nggak demam ya. Ini iya, bahasa jangan baru lagi nih. demam gitu Oke. kan ya. Jangan demam sama teknologi gitu Oke. ya, tapi lebih hidup berdampingan. Iya. Kemudian jangan lupa untuk bikin standarisasi juga gitu Yes, di dalam yes. perusahaannya. Karena kalau misalnya tidak ada standarisasi gitu ya, baik itu di perusahaan untuk bisa menggovern human dan juga AI-nya, nah itu bisa berantakan tuh Mas. Oke. Gitu. Jadi itu yang harus disiapkan gitu ya, harus belajar terus kemudian standarisasi itu penting gitu ya. Standarisasi itu kan ada 3 ya, ada standarisasi kompetensi internasional, ada Oke. standarisasi kompetensi nasional, ada standarisasi kompetensi khusus. Jadi kalau bisa perusahaan juga harus bisa melakukan standarisasi yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu, supaya investasinya nggak boncos nanti. Agree. Gitu. At the end kan itu Iya, return of betul. investment. Jadi ketika adapt satu AI atau apapun Iya. teknologinya, di-inline-kan juga dengan people capability dan Yes, capacity-nya juga ya Mbak betul. Mia. Nah, caranya gimana? Dengan cara training. Oke. Gitu kan. Masuk nih Setuju. saya. Salah satunya ya, Iya, salah satunya satunya. gitu kan ya, training. Karena sometimes kalau misalnya kita belajar sendiri, Skill itu baru belum ya. tentu Oke. belum tentu Harus bisa. ada guru ya. Iya, betul. Iya, harus belum ada tentu gurunya. bisa untuk aplikatif gitu ya. Oke. Kita lebih baik terarah punya guru gitu ya yang bisa mengarahkan Oke. daripada kita blindly. Sekarang sih banyak banget Mas, YouTube kan ya, terus Iya. kemudian AI juga Itu bisa. tuh saya. Iya. Saya bilangnya seek jalanan soalnya. Nah, iya, nah. Saya belajar dari jalanan dengan nih. standarisasi tadi Biar kita cepet- belajar cepet sama jagonya ya. iya betul, Oke. sama orang profesional Oke. gitu kan ya. Nah, otomatis nantinya investasi yang sudah dilakukan itu nggak akan sia-sia. Agree. Gitu, dengan training tadi. Salah satunya itu. Iya, Salah betul. duanya tahu nggak apa Mbak? Apa betul? Gabung CXID. Iya, Direkomendasikan. Banyak sharing Iya, dengan banyak para sharing. 200 lebih profesional. Sip, Oke. betul. Keren, keren. Terakhir Mas Eko nih, terakhir. Oke. Jadi promo jadi. Sekalian ya. Kalau dari saya 3 tips. Pertama adalah upgrade your skill. Oke. Always. Upgrade skill. Oke. Always. Kedua, have good business process. Bisnis proses yang Itu baik. sebagai fundamental untuk memetakan journey. Mm-mm. Di situ ada people. Yang ketiga adalah knowledge management. Oke. Jadi good knowledge management. Jadi di situ nanti juga akan dikonsum oleh AI dan human. Mm-mm. Udah sinergi, nanti buat people yang lebih higher risk atau dengan posisi tertentu, sementara AI yang lebih repetition dan simple, nanti masing-masing bisa. Jadi saya tipsnya ada 3 tadi, 3 item tadi yang bisa diperkuat untuk Oke. teman-teman yang ada di institusi atau Oke. di ini, di praktikal ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya teman-teman jangan khawatir lah ya. No, jangan khawatir. Justru jangan khawatir. kayaknya nggak akan mengurangi pekerjaan, tapi mungkin akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang Betul. secara skill set memang dibutuhkan Ya. something new juga ya. Iya. Jadi ya Betul. siapkanlah gitu ya buat ke arah situ ya. Betul. Wah, ini luar biasa. Keren Waktunya nih, tapi gak keren. kerasa gitu. Temanya keren banget. Jadi- Thank you Mas Eko Makasih, dari Mas Service juga. It Mind, Mbak Mia juga dari Thank The you, Bridge Mas Academy. Yanwar udah ngundang. Dari udah gabung ke CXID pertama, kedua Yes. juga bersedia di sini, dan teman-teman juga kalau ada pertanyaan apapun boleh tulis aja di kolom komentar ya. Siap. Nanti kita coba jawab gitu kan. Nanti Mas Eko jawab sendiri, Mbak Mia jawab sendiri ya. Siap. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, kalau ada juga masukan topik kita apa untuk di next episode, nanti kita akan tag juga di episode berikutnya ya. Kalau ada request juga siapa yang bisa jadi bintang tamu, kita coba approach. Siap. Thank you juga ya kepada Tune Up ya Mas ya. Tune Us ya, Tune Us Studio yang udah provide kita di podcast kali ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Jangan lupa like gitu kan kalau YouTuber ya. Like, and share, share, and and subscribe. comment. Kalau saya lebih ngajak gabung ke CXID ya, Iya, karena nanti betul. ada link grup juga yang Iya. bisa teman-teman akses di caption. Jadi bisa sharing apapun juga di situ ya. Dan Sip. kita juga ada banyak agenda, event dan lain Iya. sebagainya yang bisa teman-teman ikuti agar tetap selalu keep update ya mengenai perkembangan customer experience, dan bisa belajar dari berbagai expertise dari bidang manapun
industri manapun, ya level manapun. Sedikit Mas, aku tuh sukanya di CXID adalah sharing. Karena Oke. masing-masing membernya itu nggak diem aja, bener-bener Aktif kayak aktif Iya, banget net gitu Mas. aktif. Kalau Tidak misalnya ada updatean gitu ya terkait dengan event apa segala macam, wah antusiasnya tuh lumayan oke banget gitu. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Endorse lagi nih ya. Banyak manfaat. Endorse lagi nih. Dan yang penting sih teman-teman, CXID. kita karena basicnya adalah komunitas, Iya. jadi semuanya gratis ya. Betul. Gratis, yang gabung gratis, tidak ada biaya apapun. Iya. Ya, oke. Makasih atas waktunya teman-teman. Have a Sip. nice day. Makasih Mas Thank you, Eko, Mbak thank you, Mia. thank you.